Sahabat lentiraku yang sungguh dikasihi dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Salam kasih dan salam sukacita untuk kita semua. Dan bagi saudara-saudari yang pada hari ini merayakan Tahun Baru Imlek, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Dan Tahun Baru ini semakin menghantar kita untuk lebih terbuka pada kehendak Tuhan. Dan hari ini Rabu 29 Januari 2025 kembali kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan sabda yang diinspirasi dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 yang di dalamnya mengisahkan tentang Yesus yang mengajar orang banyak di tepi danau menggunakan suatu perumpamaan. Dan kali ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu tentang seorang penabur, yang mana digambarkan bahwa seorang penabur ketika ia hendak keluar untuk menabur benih-benihnya, sebagian benihnya jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Dan sebagiannya lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan benih itu dapat tumbuh, namun tidak bisa bertahan lama. Karena ketika matahari terbit, benih itu pun terbakar habis oleh matahari, sebab benih itu tidak berakar sama sekali. Dan sebagiannya lagi jatuh di tengah semak berduri. Yang jatuh di tengah semak berduri dapat bertumbuh, namun ia tidak bisa menghasilkan buah karena ketika ia tumbuh, ia dihimpit oleh semak-semak itu sehingga ia pun mati. Namun sebagiannya lagi jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik ini dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur ini tentu sangat familiar dalam pendengaran kita sebagai orang Kristiani. Dan kita mungkin kerap kali seperti para murid yang juga kurang memahami arti dari perumpamaan itu sendiri. Namun perlu kita bersyukur bahwa para murid yang notabene hidup dengan Yesus sendiri, namun ketika mereka tidak memahami perumpamaan dari Yesus, mereka memiliki kerendahan hati untuk bertanya kepada Yesus, apa maksud dari perumpamaan tersebut? Dan mungkin ini pertanyaan dari dalam hati kita juga, apa toh maksud dari perumpamaan tentang seorang penabur ini? Mengapa Yesus mengajarkan kita itu tentang perumpamaan tentang penabur? Sehingga Yesus pun karena melihat kerendahan hati para murid, Yesus pun menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Yang mana Yesus menggambarkan penabur itu adalah gambaran Tuhan sendiri, yang adalah penabur sabda, penabur firman dalam hidup manusia. Dan benih-benih itu adalah sabda Tuhan sendiri. Lalu tanah, baik itu tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak berduri, dan juga tanah yang baik itu menggambarkan kepribadian atau menggambarkan diri kita manusia, yang mana Yesus menggambarkan diri manusia itu memiliki empat tipe kepribadian. Sebagaimana digambarkan, yang jatuh di pinggir jalan itu menggambarkan diri kita manusia yang ketika mendengarkan sabda Tuhan kurang menghiraukannya, bahkan melalaikannya begitu saja, sehingga sabda yang kita dengarkan setiap hari tidak mampu masuk di dalam diri kita, hanya mengambang begitu saja, sehingga sabda itu tidak bisa menghasilkan sesuatu pun, bahkan untuk tumbuh saja di dalam diri kita itu tidak mampu.
lalu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu menggambarkan diri kita manusia yang seringkali menerima sabda Tuhan dengan gembira. Namun sebentar saja kita kurang optimis, kurang peduli dengan firman itu. Ya, walaupun kita dapat menerimanya, dapat masuk di dalam diri kita, namun itu tidak bisa tumbuh atau tidak bisa bertahan lama dalam diri kita. Entah karena goncangan dari luar ataupun karena pergulatan batin kita yang kadang membuat sabda Tuhan yang kita dengarkan tidak dapat berkembang dalam diri kita, tidak dapat bertahan lama dalam diri kita, sehingga berlalu begitu saja atau mati begitu saja dalam diri kita. Lalu kemudian yang jatuh di semak berduri, itu menggambarkan diri kita yang menerima sabda Tuhan, mencoba meresapinya dan mencoba menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun itu kita hidupi tidak bisa berkembang dengan baik, atau tidak bisa kita wartakan keluar, tidak bisa kita bagikan kepada sesama kita. Karena mungkin juga dihimpit atau ditekan oleh berbagai persoalan hidup yang membuat kita merasa bahwa itu sangat berat bagi kita. Dan kita tidak lagi mengandalkan sabda Tuhan yang sudah meresap dalam diri kita, sudah kita hidupi dengan baik dalam diri kita. Sehingga kita yang kurang optimis, kurang keyakinan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Namun perlu kita bersyukur bahwa ketika diri manusia itu digambarkan sebagai tanah yang baik, yang mana tanah yang baik dapat menerima sabda Tuhan, dapat diresapi, dapat bertumbuh dengan baik, bahkan dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan refleksi untuk perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Dari keempat jenis tanah yang digambarkan oleh Yesus pada hari ini, manakah dalam diri kita atau dalam diri saya yang paling dominan, yang sering saya lakukan, sering saya hidupi dalam kehidupan setiap hari? Apakah saya jenis tanah yang di pinggir jalan, ataukah saya jenis tanah yang berbatu-batu, atau saya jenis tanah yang semak berduri, ataukah saya adalah jenis tanah yang baik, yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa saya aplikasikan, bisa saya bagikan kepada sesama di sekitar saya. Bila saya seringkali jatuh pada ketiga jenis tanah yang digambarkan pertama, apa hal konkret atau apa yang harus saya lakukan ke depan? Apakah saya tetap berada di tanah yang seperti itu, ataukah saya berjuang untuk keluar, untuk bisa menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, refleksi ini hendaknya dapat kita renungkan sepanjang hari ini dan menyadarkan kita untuk lebih memaknai setiap proses, setiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita dapatkan dari Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa semangat dan juga senantiasa berjuang
untuk selalu menghasilkan tanah yang baik dalam diri kita. Berkat dan kasih Tuhan hari ini melimpah atas kita semua. Amin.